akan menjelaskan tentang pengertian need assessment. Sering penilaian pendidikan itu Atau media metode. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Dina Hermina, MPD, dan kawan-kawan sekalian yang berbahagia. Jadi di sini kami akan mempresentasikan apa saja sih model-model dari evaluasi. Jadi evaluasi itu tidak hanya satu, tapi ada banyak sekali model-model yang bisa kita pergunakan dalam kegiatan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Selain dari peran asesmen dalam mengenal bagaimana tingkah laku dari seseorang atau bagaimana suatu program, peranan evaluasi juga menilai bagaimana ketindaklanjutan itu ke depannya agar kita mudah dalam mengembangkan inovasi yang baru atau mengembangkan hal-hal yang baru yang bisa kita manfaatkan dalam kegiatan evaluasi. Analoginya itu seperti saat kita mengenal seseorang, asesmen sebagai pengenalan kita dan evaluasi sebagai bagaimana sih, apakah kita mesti berlanjut atau harus beranjak mundur. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita sama-sama mendengarkan penjelasan dari kawan kita, Guru Salahuddin Ansari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai model-model evaluasi yang mana tadi telah disampaikan oleh saudara Widiwinarto. Kemudian saya akan menjelaskan secara definisinya saja tentang model-model evaluasi selanjutnya. Yang selanjutnya ini ada model evaluasi goal free. Model evaluasi goal free atau evaluasi lepas dari tujuan, yang mana model ini dikembangkan oleh Mikhail Scriven. Maksud dari lepas dari tujuan bukan berarti sama sekali lepas pada tujuan, akan tetapi hanya melepas dari suatu tujuan yang khusus. Sederhananya, pada model evaluasi ini hanya berfokus pada tujuan yang umum yang menjadi pencapaian. Nah, model evaluasi ini penerapannya tidak perlu memantau suatu yang menjadi sebuah tujuan. Fokusnya ialah pada sistem kerja dari suatu program. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengidentifikasi suatu positif maupun sesuatu yang negatif. Kemudian ada evaluasi selanjutnya, yaitu evaluasi diskrepensi. Evaluasi ini dikembangkan oleh Falcom, yang mana evaluasi ini untuk mengetahui kelayakan dari suatu program. Dari sini, seorang evaluator dapat mengetahui perbandingan antara seharusnya program yang akan terjadi dan diharapkan yang akan terjadi, sehingga kita dapat mengetahui ada atau tidaknya suatu kesenjangan dalam suatu program. Dengan model evaluasi ini, kita dapat mengetahui apa suatu program yang dijalankan layak untuk diteruskan atau harus berhenti diteruskan suatu program tersebut. Nah, lanjut lagi, di sini ada model evaluasi yang terakhir. Nah, model evaluasi ini disebut dengan model evaluasi CIPP. Model evaluasi ini dikembangkan oleh Stapledon. Evaluasi ini memiliki tujuan utamanya, yaitu untuk memastikan sejauh mana evaluasi dapat memenuhi keperluan dari suatu program yang sebenarnya.
CIP atau CIPP ini merupakan singkatan dari 4 huruf, yang mana pertama adalah Context Evaluation atau evaluasi konteks, yang kedua Input Evaluation atau evaluasi input, yang ketiga ada Process Evaluation atau evaluasi proses, yang keempat ada Product Evaluation atau evaluasi produk. Nah, dalam pembelajaran konteks evaluasi ini kaitannya dengan latar belakang dan tujuan. Kemudian input atau evaluasi masukan adalah perencanaan dari tujuan yang terkait dengan RPP-nya. Selanjutnya ada proses evaluasi. Proses ini adalah pelaksanaan kegiatan belajar sesuai dengan perencanaan RPP yang dibuat tadi. Kemudian yang terakhir ada evaluasi produk. Nah, evaluasi ini atau hasil evaluasinya kebermanfaatan atau dampak materi dari kegiatan belajar mengajar tadi yang telah dijalankan, kemudian mengetahuinya dari hasil prestasi siswa. Artinya dampaknya sudah sesuai atau belum dengan tujuan yang diharapkan. Ya, demikian. Mungkin itu saja presentasi singkat dari kami. Untuk lebih jelasnya, mari kita diskusikan bersama di forum diskusi yang nantinya akan kita bahas dari kelompok kami. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salah khilaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah penjelasan dari kawan kita tadi terkait model-model evaluasi yang masing digunakan dalam kegiatan proses belajar mengajar, di sini saya akan menjelaskan beberapa lagi model-model yang biasa digunakan dalam kegiatan evaluasi. Oke, selanjutnya itu ada evaluasi goal oriented karya Taylor, yang mana evaluasi ini berfokus pada tujuan dari suatu program. Evaluasi ini memiliki 5 ranah dalam penelitiannya. Yang pertama itu ada yang namanya mengenal pasti, yang mana kita mengenal pasti suatu program yang akan dijalankan. Analoginya itu seperti saat kita memilih seorang pasangan. Kita mengenal pasti bagaimana sih seorang ini, apakah layak atau tidak. Seperti itu juga pada program, apakah program ini layak untuk dijalankan ataukah tidak dilayani. Kemudian yang nomor 2 yaitu mengarahkan tujuan dari program tersebut. Seperti yang pertama tadi contohnya, setelah kita kenal, kita akan mengarahkan apakah kita akan melanjutkan program ini ataukah akan beranjak pergi dari program tersebut. Kemudian yang ketiga, kita mengenal situasi. Jadi situasi untuk program ini seperti apa sih yang kita perlukan. Kemudian yang keempat yaitu menentukan arah situasi. Jadi situasi ini akan kita arahkan kemana, apakah situasi yang mudah ataukah yang sulit. Kemudian yang nomor 5 yaitu menentukan arah dari tujuan. Dari program tadi, tujuan seperti apa sih yang akan kita raih. Apakah tujuan yang biasa-biasa saja atau yang sangat biasa, yang luar biasa atau sangat luar biasa. Mungkin seperti ini. Kemudian selanjutnya ada evaluasi CITB karya Staple Team, yang mana keempat huruf dari kata itu mewakili masing-masing evaluasi. Yang pertama yaitu ada huruf C yang mewakili Context Evaluation, yang mana di situ kita mengenal bagaimana latar belakang dari suatu program yang akan kita jalankan. Kemudian ada Input Evaluation, yaitu kita menentukan tujuan dari hasil yang mana akan kita capai dari suatu program.
Kemudian ada proses evaluation, yaitu kita mengevaluasi bagaimana sih jalannya proses dari program kegiatan program tadi. Kemudian ada lagi yang namanya product evaluation, kita menilai bagaimana tuh hasil yang kita dapat dari suatu program tersebut. Hasil akhir yaitu apa yang sudah kita hasilkan dari program tersebut. Kemudian ada lagi evaluasi yang disebut Center for Study of Evaluation yang dikembangkan di Universitas of California in Los Angeles, yang mana dikembangkan oleh Elvin. Evaluasi ini memiliki 4 ranah pengembangan, yaitu ada next assessment, yaitu kita memusatkan pada penentuan masalah. Jadi kita menentukan rumusan masalah seperti apa sih dari program ini jadi diperlukan. Kemudian ada yang kedua yaitu program planning. Kita menentukan apa saja yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan ini, seperti masalah dananya, atau medianya, atau apa saja yang diperlukan. Kemudian yang ketiga ada formative evaluation, yaitu pemusatan pada proses. Jadi kita menilai bagaimana sih perjalanan dari proses tersebut saat dijalankan. Kemudian ada summative evaluation, yaitu hasil akhir dari kegiatan program. Apakah tersebut baik saja atau diperlukan lagi untuk dikembangkan secara ulang. Ya, itu tadi adalah penjelasan terkait model-model evaluasi dari kelompok kami. Jadi bagi kawan-kawan yang belum like and subscribe channel kami, mohon segera like and subscribe karena untuk membuat kami semangat lagi dalam membuat konten-konten menarik lainnya. Oke, itu saja. Untuk menutup dari pentingnya hal tersebut, jadi kita belajar evaluasi model-model evaluasi ini, yaitu kita mengenal dari bagaimana sih macam-macam dari evaluasi. Setelah kita kenal, kita tahu apa yang kita perlukan untuk melakukan evaluasi dan pembelajaran. Ibarat kata itu tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, dan tak cinta belum tentu menikah. Saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.